Halo semua, nama lengkap saya Serina Anggriani Wilakore dengan NIM 22190019, kelas A Akuntansi. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Project Etika Bisnis dengan dua kasus, yaitu kasus yang pertama kita masuk pada kasus Enron dan Cap Anderson. Jadi baik, kita akan melihat profil perusahaan Enron. Di sini ada tiga bagian. Yang pertama, sejarah Enron. Enron didirikan pada tahun 1985 sebagai hasil penggabungan dua perusahaan gas alam, yaitu Houston Natural Gas dan Internord. Yang kedua, bidang usaha Enron. Enron bergerak di bidang perdagangan gas alam, listrik, dan komoditas lainnya. Yang ketiga, ekspansi global Enron. Enron memperluas bisnisnya ke berbagai negara termasuk Indonesia, India, dan Inggris. Kita masuk pada slide yang berikutnya. Skandal keuangan Enron. Enron terlibat dalam skandal keuangan besar-besaran dengan melakukan manipulasi data laporan keuangan dan melakukan praktik akuntansi kreatif yang dilakukan oleh manajemen Enron dengan bantuan auditor dari Cap Anderson menyebabkan harga saham perusahaan terus meningkat secara artifisi. Yang berikut, peran Cap Anderson dalam skandal Enron ada dua. Yang pertama, auditor utama Enron, dan yang kedua, praktik akuntansi kreatif. Yang berikut kita masuk pada dampak kasus Enron terhadap industri keuangan. Secara umum, ada tiga dampak. Yang pertama, menurunnya kepercayaan publik. Kedua, perubahan regulasi. Ketiga, krisis ekonomi. Yang berikut, kita masuk pada pelajaran yang dapat diambil dari kasus Enron. Terdapat 4. Yang pertama, pentingnya transparansi. Yang kedua, peran auditor yang independen. Yang ketiga, perlunya tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, regulasi. Yang berikut, perubahan regulasi pasca kasus Enron. Yang pertama, Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sebagai respon terhadap skandal Enron, pemerintah AS mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tahun 2002. Aturan ini memperkuat standar tata kelola perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap industri akuntansi. Yang kedua, audit yang ketat. Yang ketiga, pengungkapan yang komprehensif. Yang keempat, peningkatan tata kelola. Yang berikut, pentingnya data kelola perusahaan yang baik ada 3. Yang pertama, akuntabilitas. Kedua, transparansi. Ketiga, kepatuhan. Pada slide yang berikutnya, tanggung jawab editor dalam mencegah skandal keuangan. Yang pertama, independensi. Kedua, skeptisisme profesional. Ketiga, pelaporan transparan. Keempat, penerapan standar audit. Yang berikut, langkah-langkah untuk mencegah kasus serupa di masa depan itu ada 4. Yang pertama, memperkuat tata kelola perusahaan. Kedua, meningkatkan transparansi keuangan. Ketiga, menegakkan aturan etika profesi akuntan. Keempat, memperbaiki sistem pengawasan auditor. Baik, kesimpulan, kasus Enron dan Cap Anderson menggambarkan bagaimana kegagalan etika bisnis dan tata kelola perusahaan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bukan hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga pasar keuangan secara keseluruhan. Kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu kasus Malinda palsukan tanda tangan nasabah. Mari kita lihat latar belakang kasus Malinda.
Kasus pemalsuan tanda tangan nasabah oleh Malinda, seorang bankir, telah mencuri perhatian publik. Yang berikut kita melihat profil Melinda, ada 3. Yang pertama, sebagai bankir berpengalaman, Melinda telah berkarir di industri perbankan selama lebih dari 15 tahun. Yang kedua, rekam jejak yang baik. Sebelum kasus ini, Melinda dikenal sebagai bankir yang disiplin dan berdedikasi. Yang ketiga, latar belakang. Melinda memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan gelar sarjana ekonomi dan universitas termuka di Indonesia. Mari kita lihat kronologi kasus. Bagaimana Melinda melakukan pemalsuan? Ada 3 secara umum. Yang pertama, akses ke berkas nasabah. Sebagai seorang bankir senior, Melinda memiliki akses ke berkas dan data pribadi nasabah, termasuk contoh tanda tangan mereka. Yang kedua, manipulasi tanda tangan. Melinda memanfaatkan pengetahuannya tentang tanda tangan nasabah untuk memasukkan tanda tangan mereka pada dokumen-dokumen perbankan. Yang ketiga, pengajuan penarikan dana. Setelah memasukkan tanda tangan, Melinda mengajukan penarikan dana besar-besaran dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan mereka. Mari kita lihat dampak kasus apa yang disebabkan kerugian nasabah dan bank. Kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Melinda telah menimbulkan dampak yang sangat besar, baik bagi nasabah maupun bagi industri perbankan secara keseluruhan. Yang berikut, investigasi dan penanganan kasus. Peran-peran pihak berwenang. Yang pertama, peran pihak kepolisian. Yang kedua, audit forensik bank. Ketiga, perlindungan nasabah. Dan yang keempat, koordinasi pihak berwenang. Mari kita lihat aspek hukum. Jenis tindakan pidana dan sanksi ada 3. Yang pertama, tindak pidana pemalsuan. Yang kedua, pencurian dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, sanksi pidana yang mengancam. Yang berikutnya, cara pencegahan serupa, langkah-langkah pengamanan tanda tangan. Yang pertama, peningkatan protokol dan verifikasi. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, audit internal yang ketat. Yang keempat, sistem laporan dini. Mari kita lihat pembelajaran dan rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan pengamanan, memperkuat protokol verifikasi tanda tangan nasabah. Yang kedua, pelatihan karyawan, meningkatkan kemampuan deteksi tanda tangan palsu. Yang ketiga, audit internal berkala, mengidentifikasi celah keamanan dan memastikan kepatuhan. Jadi baik, yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Melinda menjadi peringatan keras bagi industri perbankan untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses. Hanya dengan komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik, sistem pengamanan yang kokoh, dan budaya organisasi yang berintegritas, industri perbankan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan terhindar dari risiko serupa di masa depan. Terima kasih. Demikian hasil dari pemaparan materi saya.